Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2025. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi Roh Kudus dalam hati Santa Perawan Maria. Limpahkanlah rahmat-Mu agar berkat doa Santa Perawan Maria, kami pun layak menjadi bait kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bersaudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Yesus muda yang kita baca
pada hari ini yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita melalui Injil yang baru saja kita dengar, mengajak kita untuk merenungkan masa kecil dan masa remajanya yang penuh makna. Meskipun dia adalah anak Allah, Yesus juga mengalami kehidupan keluarga yang biasa dengan Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam pembentukan iman dan karakter. Melalui kisah ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus menunjukkan ketaatan kepada orang tuanya sekaligus kesadaran akan misi ilahinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat bagaimana setiap tahun keluarga kudus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, sebuah tradisi yang penting dalam kehidupan umat Israel. Ketika Yesus berumur 12 tahun, dia tinggal lebih lama di Bait Allah tanpa sepengetahuan Maria dan Yusuf. Setelah 3 hari mencari dengan cemas, mereka menemukan Yesus sedang duduk di tengah-tengah guru-guru agama, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Peristiwa ini menunjukkan 2 hal penting. Pertama, Yesus sebagai manusia muda yang taat kepada orang tuanya. Ia pulang bersama mereka dan taat kepada mereka. Ini menjadi teladan bagi kita semua tentang pentingnya ketaatan dan hormat dalam keluarga. Ketaatan ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang penuh kasih dan saling menghargai. Yang kedua, Yesus menyadari identitas dan panggilannya yang khusus sebagai anak Allah. Ketika Maria dan Yusuf bertanya, mengapa dia tinggal di Bait Allah? Yesus menjawab, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jawaban ini mengungkapkan kesadaran Yesus akan misinya yang unik dan penting, yaitu melaksanakan kehendak Bapa di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah ini mengajarkan kita tentang keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan panggilan rohani. Yesus menunjukkan bahwa meskipun dia taat kepada orang tuanya, dia juga memiliki komitmen yang mendalam kepada Allah Bapa. Ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu mencari kehendak Allah dalam hidup kita, sambil tetap menghormati dan mengasihi keluarga. Selain itu, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa pencarian dan perjumpaan dengan Kristus adalah proses yang kadang memerlukan kesabaran dan ketekunan, seperti yang dialami Maria dan Yusuf saat mencari Yesus. Kita diajak untuk terus mencari dan menemukan Yesus dalam doa, persekutuan, dan kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari terus kita meneladani Yesus muda yang taat dan penuh kesabaran akan panggilan ilahinya. Dalam kehidupan kita, mari kita terus berusaha menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan komitmen rohani. Kita selalu mencari kehendak Allah
dalam segala hal. Semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang semakin diberi kekuatan dan hikmat oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang taat, rendah hati, dan setia menjalankan panggilan hidup kita. Mari terus kita menjalin relasi yang akrab dengan Allah melalui doa, agar keluarga-keluarga kita menjadi tempat yang penuh kasih, iman dan pengharapan, di mana Kristus selalu hadir dan menjadi pemimpin. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.